Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya banggakan. Setelah sekian lama, saya tidak pernah membawakan isu bikin dosen, ya, yang sempat viral beberapa bulan kemarin. Nah, kali ini ada informasi menarik terkait dengan isu tukin dosen di tahun 2020 hingga 2024 yang isunya katanya belum terbayarkan. Nah, jadi saya mengutip dari salah satu media ya, yang ini. Nanti Bapak Ibu dosen kalau mau tahu informasi membahasnya lebih dalam bisa membaca ini. Nah, saya ini mau menginformasikan ya beberapa inti poin ya yang terkait dengan isu kenapa Tukin itu belum dibayarkan untuk anggaran tahun 2020 hingga 2024, sehingga Adaksi itu mengungkit ya hal tersebut karena ya itu merupakan haknya Bapak Ibu dosen ya, terutama untuk dosen-dosen ASN. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosennya yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk menulis jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, itu Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu dosen, jadi sebelum saya membahasnya ini, saya mau disclaimer dulu bahwa ini bukan untuk memanas-manas ya, tapi ada beberapa informan yang mengatakan bahwa kenapa kok tukin dosen yang anggaran 2020 itu hingga 2024 itu belum dibayarkan. Sehingga uh, apa yang semestinya sudah menjadi haknya Bapak Ibu dosen, tapi belum juga terbayarkan. Oke? Nah, yang pertama dulu ya, jadi inti permasalahan. Jadi kalau mungkin pada beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu dosen itu kan sudah menerima tukin ya. Tetapi itu untuk anggaran mungkin yang tahun 2025. Sedangkan yang anggaran tahun 2020 hingga 2024 itu berdasarkan dari informasi yang sudah saya sebutkan tadi itu belum terbayarkan. Jadi sebenarnya apa sih masalahnya ya? Pertanyaan umumnya mungkin seperti itu ya. Jadi tunjangan kinerja ini itu adalah tunjangan sebenarnya yang berbasis kinerja yang diberikan oleh kepada ASN ya, selain gaji pokok maupun tunjangan yang lain. Nah, di kementerian lain dosen ASN itu sudah lama menerima tukin ya, terutama di Kementerian Agama ya, itu sudah lama menerima tukin. Jadi sejak sekitar tahun 2012-an ya. Nah, sementara dosen ASN di bawah naungan Kemendikbudristek ya sekarang ini itu tertinggal dan baru diatur lebih jelas mulai tahun 2020-an. Jadi melalui regulasi turunan khusus dan dosen. Nanti saya akan membahas secara rinci juga ya terkait dengan undang-undang dosen dan guru yang dibahas beberapa waktu yang lalu. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah kenapa periode 2020 dan 2024 itu sebenarnya jadi masalah gitu ya. Jadi regulasi awal itu kan tahun 2020 ya, kalau tidak salah, salah satunya seperti itu. Nah, di mana Perpres nomor 136 tahun 2018 itu mengatur tukin bagi pegawai atau kementerian tertentu, termasuk rumpun Kemendikbud ataupun Kemendikbudristek saat ini. Lalu ada Kemendikbud nomor 49 tahun 2020, aturan pelaksana teknis tukin dosen ASN. Nah, oleh karena itu, melalui Adaksi itu menjadikan dua aturan ini sebagai dasar hukum kuat bahwa hak tukin dosen tahun 2020 sampai 2024 itu seharusnya bayarkan. Nah, namun tukin tahun 2020 dan 2024 sampai 2024 itu tidak pernah cair. Nah, pemerintah melalui via Kemendikbudristek dan Kemenkeu itu beralasan bahwa rancangan Perpres khusus tukin dosen dan pengajuan anggaran itu tidak pernah diajukan secara benar oleh kementerian pada periode sebelumnya. Nah, sehingga dalam logika APBN, buku sudah tutup ya, tahun-tahun itu sudah lewat tanpa pos anggaran, jadi tidak bisa dibayar mundur. Informasinya sih katanya kayak gitu. Berikutnya itu adalah besaran tunggakan ya. Jadi diperkirakan angka ini bervariasi di media ya. Ada yang menyebut bahwa mencapai 70 triliun. Jadi diperkirakan maksimum kalau semua dosen semua tahun semua level dibayar. Nah, ada pula estimasinya hanya cuma menyebutkan 8 triliun ya, seperti itu. Nah, di teks yang ada di informasi Tempo, ada itu melempar angka 15 triliun. Ini tampaknya estimasi internal mereka dan belum dikonfirmasi resmi oleh Kementerian Keuangan. Nah, lalu seperti apa sebenarnya posisi pemerintah ya dalam hal ini adalah Kemendikbudristek ya. Nah,
Jadi posisinya itu adalah kalau Tukin di tahun 2020 sampai 2024 itu tidak dibayarkan lagi atau dirapel ya, alasannya adalah tidak ada pengajuan rancangan Perpres Tukin dosen plus anggaran pada periode yang relevan. Oleh karena itu proses birokrasi di kementerian sebelumnya dinilai tidak patut prosedur itu. Nah, dalam bahasa yang lain itu sudah tutup buku, istilahnya seperti itulah. Kemudian untuk Tukin 2025 dan seterusnya yang akan difokuskan itu adalah pemerintah mengalokasikan sekitar 2,5 triliun untuk Tukin 2025 bagi sebagian dosen ASN. Jadi sekitar 30.000 dari 80.000 dosen, kurang lebih seperti itu. Nah, bukan untuk membayar tunggakan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Nah, kemudian alasan tambahan di teks itu menyebutkan bahwa kondisi keuangan negara pada waktu itu adalah COVID-19 sebagai faktor utama. Jadi negara tidak punya cukup ruang fiskal untuk membayar Tukin untuk anggaran tahun 2020 hingga 2024. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa waktu itu ya Menteri Keuangan, zamannya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu sebenarnya sudah dibahas dan disepakati clear ya dengan Bu Sri Mulyani saat masih menjabat Kemenkeu ya. Dan karena itu menurutnya tidak perlu lagi diungkit gitu. Jadi dari sudut pandang pemerintah untuk anggaran 2020 hingga 2024 itu masa lalu yang sudah ditutup. Jadi tidak ada lagi hak Tukin yang dibayarkan atau dibayar mundur. Nah, jadi silakan Bapak Ibu dosen berkomentar ya terkait hal tersebut. Apakah Tukin 2020 hingga 2024 itu harus dibayarkan atau tidak. Kemudian fokus mereka saat ini itu adalah membayar Tukin ke depan ya, mulai tahun 2025 ke atas ya, bukan merapel yang lama seperti itu. Nah, lalu seperti apa sebenarnya posisi Adaksi ya, kondisi Adaksi di sini. Jadi Adaksi itu berpijak pada logika hak hukum ya dan keadilan, di mana pertama itu hak Tukin itu punya dasar hukum jelas. Jadi Perpres nomor 136 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 49 tahun 2020 yang mengatur bahwa dosen ASN di bawah naungan Kemendikbudristek itu berhak atas Tukin. Nah, karena terjadi 5 tahun tidak dibayarkan, mereka menyebut ini adalah liability negara atau kewajiban keuangan yang belum ditunaikan. Kemudian yang kedua itu bukan sekedar administratif, tapi kewajiban hukum negara. Jadi menurut Adaksi, alasan terlambatnya ajuan anggaran ya atau kelalaian birokrasi itu tidak boleh menghilangkan hak yang sudah jelas diatur di dalam regulasi. Nah, mereka menyoroti sinkronisasi pegawai lain di kementerian yang sama sudah menerima Tukin, sedangkan dosen itu tidak. Gitu. Kemudian angka tunggakan ya, yang menyebutkan pernyataan pernah menyebut kisaran sekitar 8 triliun gitu ya di teks tersebut. Nah, Bapak Ibu dosen bisa membacanya di harian Tempo tersebut. Kemudian narasi baru itu setelah audiensi dengan Kementerian Keuangan ya yang saat ini Pak Purbaya itu menyatakan bahwa kementerian bersedia membayar rapelan Tukin tahun 2020 hingga 2024 asalkan ya Kemendikbudristek itu mengajukan permohonan resmi gitu. Nah, ini membuat mereka menilai bola ada di Kemendikbudristek ya. Kalau surat resmi tidak dikirim, maka dosen tidak akan pernah dibayarkan Tukin. Nah, catatan pentingnya, pernyataan bahwa Kemenkeu itu siap membayar rapelan dengan syarat surat resmi dari Kemendikbudristek, ini masih berasal dari klaim Adaksi ya, pasca pertemuan. Dan belum terlihat sebagai keputusan resmi tertulis Kemenkeu di media yang bisa diverifikasi. Yang sudah jelas tercatat sebelumnya justru sikap pemerintah bahwa tahun 2020 hingga 2024 itu tidak akan dibayar gitu. Nah, lalu apa sebenarnya yang baru ya, perkembangan terbaru di sini? Jadi yang pertama ada Kemenkeu baru ya, dalam hal ini adalah Pak Purbaya ya, yang dilantik tanggal 8 September 2025 menggantikan Bu Sri Mulyani, di mana Adaksi itu segera memanfaatkan dengan audiensi pada 21 November kemarin ya untuk mengangkat 3 isu. Jadi rapelan Tukin tahun 2020 hingga 2024, kemudian masalah keuangan PTN BLU atau BH ya, kemudian stagnasi tunjangan fungsional dosen gitu ya. Tunjangan fungsional dosen itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang hanya cuma mencapai untuk lektor kepala itu kalau nggak salah cuma 900 gitu, dan itu sudah lama ya, sudah beberapa tahun gitu.
Nah, kemudian yang kedua itu Sekjen Kemendikbudristek itu minta isu jangan untuk diungkit lagi ya. Jadi persoalan Tukin tahun 2020 hingga 2024 itu katanya sudah clear dan tuntas dibicarakan di eranya Bu Sri Mulyani. Nah, ia menduga ada pihak yang sengaja mengungkit lagi isu ini setelah Menteri Keuangan itu berganti. Namun di sisi yang lain, ia tetap mengatakan terbuka untuk diskusi dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, kemudian muncullah perbedaan narasi antara dua kementerian ini ya. Jadi versi redaksinya itu Kementerian Keuangan Pak Purbaya ya saat ini itu siap membayar asal ada surat resmi. Masalahnya ada di Kemendikbudristek yang belum mengajukan. Kemudian versi Kemendikbudristek sebelumnya di era Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa tahun 2020 hingga 2024 itu sudah tutup buku dan tidak bisa dibayarkan atau dirapel karena prosedur dan anggaran. Nah, teks yang ada bahwa seolah menunjukkan ketegangan baru ya, di mana Adaksi itu mencoba membuka ulang kasus lama dengan kementerian yang baru, Kementerian Keuangan yang baru, sedangkan Kemendikbudristek itu justru ingin menutup pembahasan Tukin tahun 2020 hingga 2024 sambil berlindung pada kesepakatan lama dan kondisi keuangan masa COVID gitu. Nah, soal alasan COVID ya, soal alasan COVID bahwa pemerintah itu memprioritaskan sebenarnya anggaran penanganan pandemi waktu itu ya, tetapi dari sudut pandang Adaksi, argumen ini tidak menghapus kewajiban hukum yang sudah ditetapkan peraturan sejak tahun 2020. Jadi mereka memandang kalaupun tidak bisa dibayar saat itu, seharusnya sekarang dirapel karena dasar hukumnya tetap ada. Nah, implikasinya bagi dosen adalah jika posisi pemerintah tidak berubah ya, jadi dosen ASN Kemendikbudristek kemungkinan besar tidak akan pernah menerima Tukin tahun 2020 hingga 2024. Hanya Tukin mulai tahun 2025 ya jika sudah di jalan penuh. Kemudian upaya Adaksi saat ini itu akan bergeser ke advokasi politik ya, dalam hal ini DPR dan Presiden, jalur hukum, uji materi, gugatan ke PT UN, MA dan lain sebagainya. Kemudian pengawalan implementasi Tukin tahun 2025 agar tidak mandek lagi gitu. Nah, kemudian kedua, jika benar Kemenkeu di bawah Purbaya mau membuka opsi rapelan, maka kuncinya ada di mau atau tidaknya Kemendikbudristek itu mengajukan permohonan resmi dan memperjuangkan di internal pemerintah. Nah, besar kemungkinan akan ada. Jadi, kajian ulang kemampuan fiskal karena angka bisa belasan puluhan triliun rupiah, negosiasi politik karena melibatkan APBN atau prioritas program ya, dan presiden untuk kebijakan serupa di instansi lain. Kemudian yang ketiga itu bagi dosen secara individu ya, mereka berada dalam posisi serba tidak pasti gitu. Jadi regulasi menyatakan berhak, tapi pemerintah mengatakan tidak bisa dibayarkan karena kesalahan masa lalu gitu dan keterbatasan anggaran. Nah, dampaknya bukan cuma kesejahteraan, tapi juga rasa keadilan dan trust kepada pemerintah dan kementerian. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa Adaksi itu menyatakan Tukin dosen di tahun 2020 hingga 2024 itu adalah hak yang dijamin regulasi dan menjadi utang ya negara yang wajib dibayar meskipun terlambat. Kemudian Kemendikbudristek itu lewat sekjennya itu menegaskan bahwa secara politik dan fiskal keputusan era Sri Mulyani itu sudah final. Jadi Tukin tahun 2020 hingga 2024 itu tidak bisa dibayar atau dirapel karena mereka minta isu ini tidak terus diungkit gitu. Nah, sedangkan di kementerian baru, Menteri Keuangan yang baru itu menjadi harapan baru bagi Adaksi untuk membuka kembali pembahasan ya, tapi sampai sekarang belum ada keputusan resmi terbaru yang jelas mengubah sikap pemerintah ya, yang baru mengklaim Adaksi pasca audensi. Nah, inti pertarungannya sekarang itu ada 3 ranah gitu. Ranah hukum, apakah regulasi yang ada cukup kuat untuk memaksa negara membayar rapelan. Kemudian ranah fiskal, sanggup atau tidak APBN menanggung belasan puluhan triliun untuk periode yang sudah lewat gitu. Kemudian yang ketiga itu ranah politik atau birokrasi ya. Apakah Kemendikbudristek maupun keuangan itu sepakat membuka kembali buku lama dan tetap menutupnya gitu. Oke? Saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.